Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid di channel Ngoding Pintar. Oke, kali ini kita akan melanjutkan materi kita terkait belajar PHP. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan video kita sebelumnya, di mana di video sebelumnya kita sudah berhasil membuat tampilan aplikasi kita dengan Bootstrap 4 ya. Di mana di sini kita akan membangun sebuah aplikasi yaitu indeks kepuasan masyarakat berbasis web terhadap pelayanan kantor Ngoding Pintar ya. Jadi bagi teman-teman yang baru mengunjungi video ini, silakan teman-teman simak dulu video kita yang sebelumnya, di mana video sebelumnya kita membuat tampilan aplikasi kita dengan Bootstrap 4 ya. Kalau sudah, silakan teman-teman lanjutkan ke aplikasi ini atau ke video ini ya. Nah, bagi teman-teman yang sudah simak atau membuat tampilan web kita seperti ini, silakan dibuka kembali projectnya ya. Kemudian silakan jalankan aplikasi kita di localhost, kemudian slash folder kita IKM ya. Nah, di mana kita buat folder di dalam htdocs yang namanya adalah IKM. Kalau teman-teman berbeda silakan disesuaikan ya. Nah, lalu silakan teman-teman buka kembali projectnya ke dalam text editornya. Di sini kita menggunakan Sublime Text ya. Kemudian silakan teman-teman klik index.php nya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan membuat seperti ini ya, dimana di sini yang sudah selesai. Nah, di sini ketika kita klik icon ini, maka dia akan muncul pesan terima kasih Anda berhasil memberikan penilaian ya. Di sini kita akan membuat sama seperti ini ya. Jadi di sini nilainya akan menjumlah secara otomatis ketika icon ini diklik ya. Ketika misalnya di sini kita klik icon cukup ini, di sini 12, ketika saya klik maka ini akan berubah menjadi 13. Nah, gimana caranya? Caranya adalah kita butuhkan koneksi database ya. Silakan teman-teman buka dulu localhost PHP admin-nya. Kemudian silakan teman-teman buatkan database ya. Di sini saya sudah membuat database, di mana nama database saya adalah DB Latihan. Kemudian di dalam DB Latihan ini saya sudah buatkan tabel, nama tabelnya adalah TIKM ya. Nama tabelnya adalah TIKM. Kemudian silakan teman-teman buat strukturnya adalah seperti ini. Silakan teman-teman sesuaikan ya. Dimana ID-nya yang pertama ya, nama fieldnya adalah ID IKM ya, ID IKM. Kemudian jenisnya di sini saya isikan integer. Kemudian di sini saya set sebagai auto increment. Jangan lupa menjadikan primary key ya untuk ID IKM ini. Kemudian field yang kedua adalah puas ya. Di sini akan menampung nilai atau jumlah dari orang yang mengklik, di mana jenis atau tipe datanya di sini saya buat integer ya. Kemudian panjang karakternya itu 5. Lalu di sini cukup ya. Kemudian sama jenisnya juga integer, panjang karakternya juga 5. Kemudian yang terakhir adalah kurang, jenisnya integer dan panjang karakternya adalah 5 ya. Silakan teman-teman sesuaikan dengan struktur database seperti ini ya, struktur tabel ini silakan teman-teman sesuaikan. Kalau sudah, silakan teman-teman tambahkan datanya ya. Di sini silakan teman-teman tambahkan datanya, di mana puasnya isikan aja dulu 0 atau mau disesuaikan dengan ini juga boleh ya. Di sini saya sudah ada puas itu 18, kemudian cukup itu 13, kurang itu 5 ya. Nah, jangan lupa ID IKM-nya itu adalah 1, karena di sini kita tidak akan menjumlah tapi kita akan selalu mengupdate aja ya datanya. Nah, jadi silakan teman-teman buat dulu satu tabel seperti ini ya, atau satu data ya, satu data seperti ini. Kalau sudah, silakan teman-teman kembali ke text editornya. Kita akan buatkan koneksi database ya. Silakan teman-teman klik kanan di foldernya, kemudian new file. Di sini beri nama koneksi.php ya. Kalau sudah, silakan di save. Lalu silakan teman-teman tambahkan koneksi database ya. Kalau misalnya teman-teman sudah punya file koneksi database, boleh di copy. Kalau misalnya belum, kita boleh buatkan seperti ini ya. Jadi sederhana aja koneksi database-nya, kita buatkan seperti ini. Sekarang buat koneksi database. Nah, lalu di dalamnya atau di bawahnya kita buatkan variabel koneksi, itu menampung MySQL, kemudian connect. Lalu di dalamnya adalah yang pertama localhost kita ya. Kemudian koma yang kedua adalah username dari koneksi database kita. Di sini saya menggunakan default ya, yaitu root.
kemudian passwordnya saya tidak punya password. Kalau teman-teman punya password di koneksi database-nya silakan diisikan, kalau tidak ada dikosongin aja. Kemudian yang terakhir adalah nama database kita yaitu DB latihan. Kalau teman-teman beda namanya silakan disesuaikan ya. Di sini saya menggunakan DB latihan. Kalau sudah silakan di save. Kalau sudah di save ini boleh di close ya. Oke, selanjutnya kita akan coba tampilkan datanya terlebih dahulu. Silakan teman-teman arahkan ke bawah style ini ya. Kita akan coba tambahkan tag PHP ya. Di sini kita akan tampilkan datanya. Dimana yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita panggil dulu koneksi database-nya ya. Nah, kalau misalnya di sini kan harusnya abu-abu ya karena ini komentar. Kalau misalnya teman-teman punya putih seperti ini, silakan di save, kemudian di close dulu filenya, kemudian dibuka kembali ya, atau di refresh lah ya. Nah, maka di sini sudah berubah menjadi abu-abu ya. Nah, karena di sini komentar. Kalau teman-teman punya seperti itu jangan panik ya, tinggal di save, kemudian di close filenya, kemudian dibuka kembali, maka dia akan normal kembali ya, seperti itu. Nah, dimana di sini kita mau buat atau panggil koneksi database, caranya include, kemudian kita panggilkan nama filenya koneksi.hp. Begitu. Kalau sudah silakan di save. Kemudian selanjutnya kita buatkan tampil datanya ya. Sini kita kasih keterangan tampilkan data dari tabel ya, dari tabel IKM atau TIKM tadi ya. Nah, caranya gimana? Caranya kita buatkan string tampil sama dengan mysql kemudian query, lalu di sini kita isikan, kita panggilkan dulu koneksi ya, kemudian query-nya adalah select, kemudian bintang from, nama tabel kita apa? Nama tabel kita adalah TIKM ya. Kemudian di bawahnya kita buatkan seperti ini, data sama dengan mysql kemudian fetch array ya. Nah, lalu jangan lupa titik koma, di dalam sini kita panggil variabel tampil. Nah, kalau sudah silakan di save. Kalau sudah di save, kemudian arahkan ke sini ya, arahkan ke tag H2 ini, kemudian 1 2 3 ini silakan teman-teman hapus, kemudian ganti menjadi tag PHP, lalu sama dengan kemudian string data. Di dalamnya ini kan memuaskan, berarti fieldnya adalah puas ya. Kalau sudah silakan di save. Nah, namun pastikan ya, pastikan sama. Di sini saya menggunakan puas, cukup, dan kurang. Kalau teman-teman beda silakan disesuaikan ya. Ini adalah nama field tabel kita. Kalau sudah ini boleh di copy ya. Ini boleh di copy. Kemudian pastekan untuk di cukup ya, 1 2 3 ini kita ganti menjadi yang tadinya puas menjadi cukup. Kalau sudah silakan di save, kemudian lakukan hal yang sama di yang kurang ini ya, kemudian di sini kita ganti menjadi kurang. Kalau sudah silakan di save ya. Nah, perhatikan kalau di aplikasi ini kita refresh, maka di sini yang tadinya 1 2 3 harusnya dia menjadi 18 13 dan 5. Nah, dia sudah mengambil data kita dari tabel ya, atau dari database. Dibuktikan dengan kita lihat sini, di mana puas adalah 18, cukup 13, dan kurang adalah 5. Seperti itu ya. Nah, sampai sini sudah berhasil ya, kita sudah berhasil tampilkan data kita dari database. Nah, selanjutnya kita akan buat gimana caranya ketika tombol atau icon ini diklik, dia akan menjumlahkan atau menyimpan ke dalam database. Nah, di sini kan kita sudah berhasil sebenarnya mengarahkan ke link simpan titik PHP ini. Nah, namun di simpan titik PHP ini kita belum buatkan filenya. Nah, gimana caranya? Silakan teman-teman arahkan ke text editornya, kemudian klik kanan di folder IKM ini, buatkan saya file simpan titik PHP ya. Silakan kita buat dulu file simpan titik PHP, kemudian tambahkan tag PHP-nya seperti itu. Nah, lalu di sini apa yang harus kita lakukan? Yang kita harus lakukan pertama kali adalah kita panggil dulu koneksi database ya, panggil koneksi database. Nah, caranya gimana? Caranya sama, include, kemudian panggil nama filenya koneksi.hp. Nah, lalu selanjutnya apa? Lalu selanjutnya kita akan coba tampilkan data TIKM ya. Kita akan menampilkan dulu data dari tabel IKM. Caranya sama seperti tadi, tampil sama dengan mysql
query, kemudian kita panggil dulu koneksinya, kemudian query-nya apa? Query-nya adalah select bintang from TIKM, kemudian limit 1. Nah, kenapa limit 1? Karena yang kita mau tampilkan adalah satu data aja ya, karena kita akan mengupdate-nya bukan menyimpan baru ya. Kemudian di bawahnya kita buatkan string data sama dengan mysql fetch array ya. Kemudian di dalamnya adalah string update seperti itu. Nah, kalau sudah kita buat seperti ini, kita akan buat lagi di bawah keterangan, kita akan tampung data ke dalam variabel. Nah, caranya gimana? Caranya kita akan buat ini id IKM sama dengan string data, kemudian id IKM seperti itu ya. Nah, jadi ini kan variabel ya, kemudian id IKM ini dari mana? Id IKM ini dari tabel kita ya. Di sini kan ada field id IKM. Nah, ini yang kita panggil, kemudian kita tampung ke dalam variabel id IKM seperti itu. Kemudian di bawahnya kita buatkan lagi variabel puas, itu menampung data dari string data, kemudian di sini puas, kemudian ini boleh teman-teman copy paste ya, ini copy paste, kemudian paste, kemudian puas ini ganti menjadi cukup, kemudian puas ini ganti menjadi kurang, seperti itu ya. Nah, kalau sudah, di bawahnya kita akan coba ambil nilai keterangan. Nah, ini maksudnya apa nih ambil nilai keterangan? Ambil nilai keterangan tuh maksudnya itu yang ini ya. Jadi ketika saya refresh, ketika saya klik icon memuaskan ini, maka di sini akan ada keterangan ket sama dengan puas. Kalau misalnya di sini saya klik untuk yang cukup, di sini ada ket. Ket ini artinya keterangan ya, keterangan sama dengan cukup. Nah, ini yang kita mau ambil nilainya. Nah, gimana caranya? Kita akan mengambilnya dengan nampung ke dalam keterangan, kemudian sama dengan string get. Kita akan mengambilnya menggunakan string get karena kita ngambilnya dari linknya. Nah, di sini apa yang kita tangkap? Yang kita tangkap adalah ket. Ket itu yang ini tadi ya, ket. Nah, ini ket sama dengan cukup. Nah, ini yang kita ambil nilainya ya. Lalu di bawahnya kita coba buatkan pengujian ya. Ini uji jika keterangan tidak kosong. Ini kita mau uji. Nah, caranya gimana? Caranya kita bisa menggunakan if, kemudian set, lalu string keterangan. Nah, kalau sudah kita tampilkan seperti ini ya. Nah, di dalamnya kita buat lagi ya, uji jika keterangan sama dengan simpan. Nah, jadi ketika keterangannya sama dengan simpan, berarti kita akan menambahnya menjadi 1 ya. Misalnya begini, kita buatkan pengujian ya, if string keterangan sama dengan puas ya. Sorry, ini bukan simpan ya, ini harus puas. Nah, uji jika keterangan sama dengan puas. Nah, jika keterangan sama dengan puas, maka dia ngapain? Maka kita akan coba membuat nilai puas ditambah 1. Nah, caranya gimana? Caranya string puas sama dengan string puas ditambah 1. Kemudian di bawahnya kita akan buatkan query ya. Kita akan buatkan query update nilai puas ke dalam tabel IKM. Caranya gimana? Caranya kita buatkan dulu variabel query ya. Query sama dengan, kita isikan query-nya ini, update TIKM, nama tabel kita ya, TIKM, set. Apa yang mau di set? Yang kita mau set adalah field puas ya. Ini field ya, maksudnya field puas sama dengan, kemudian di sini kita panggil string puas, kemudian where apa? Berdasarkan id IKM sama dengan id IKM ya. Ini maksudnya gimana nih?
kita akan update TIKM set puas. Kenapa puas? Karena di sini keterangannya adalah puas. Nah, jadi ketika dia klik ikon puas, maka ini yang akan dieksekusi. Ketika dia klik ikon cukup, maka dia akan mengeksekusi untuk yang cukup, seperti itu ya. Nah, jadi ini dia akan update set puas sama dengan puas itu sama dengan ini ya. Nah, ini kan tadi anggaplah dia nilainya 1, kemudian ditambah 1 menjadi 2. Nah, where ID IKM kan kita sudah buat di sini ID IKM-nya misalnya 1. Nah, berarti sama dengan ID IKM ya, karena dia akan mengupdate-nya. Nah, seperti itu ya. Kalau sudah seperti ini, kita coba langsung lanjutkan aja dulu ya untuk pengujiannya ya. Nah, di bawah sini kita tambahkan else if. Selain itu, jika keterangan sama dengan cukup ya, maka nah, ini boleh di copy aja lah ya. Ini kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Ini puas nih kita ganti menjadi cukup. Nah, seperti itu ya. Sekali aja buatnya. Kemudian ini juga kita copy, kemudian kita pastekan keterangan cukup ini, kita ganti semua menjadi kurang. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi caranya sangat mudah sekali, kita tinggal copy paste kemudian ganti ya. Nah, lalu yang terakhir ya, kita sudah buatkan untuk puas, cukup, dan kurang. Lalu selanjutnya adalah kita akan update ya. Kita akan update data sesuai query ya. Query apa yang dieksekusi itulah yang akan disimpan ya. Caranya gimana? Caranya kita bisa menggunakan MySQL, kemudian query, kemudian kita panggilkan dulu koneksi database-nya, kita panggilkan query-nya ya. Nah, query ini dari mana? Query ini dari sini ya. Jadi misalnya nih, kita klik tombol puas, berarti yang akan dieksekusi adalah query yang ini. Kalau kita klik tombol kurang atau cukup ya, maka dia akan eksekusi sesuai dengan query-nya, seperti itu. Jangan lupa titik koma di sini. Kemudian di bawahnya kita akan coba buatkan echo. Kita tampilkan script ya. Kita buatkan pesan alert. Di sini kita manfaatkan JavaScript. Kemudian di dalamnya kita isikan alert. Kemudian di sini isinya terima kasih Anda berhasil memberikan penilaian, seperti itu. Kemudian kita arahkan, ini saya enter ke bawah ya, ini saya enter seperti ini biar kelihatan rapi. Kemudian di bawah sini kita tambahkan lagi dokumen titik location. Hati-hati ya, JavaScript itu harus teliti ya. Ini sama dengan kita akan arahkan kembali ke index.php. Kemudian jangan lupa koma ya. Kalau sudah silakan di save. Kemudian kita coba ya, ini di refresh dulu. Perhatikan, ini kan memuaskan 18 ya. Ketika saya klik, ini kan ketiknya sama dengan puas ya, berarti dia eksekusi query puas. Kemudian ketika saya klik OK, nah di sini kan ada pesan terima kasih Anda berhasil memberikan penilaian. Ketika saya klik OK, maka di sini akan berubah menjadi 19, seperti itu ya. Nah, begitu juga dengan cukup ya. Ketika saya klik cukup, maka pesannya berhasil. Kemudian di sini berubah menjadi 14. Begitu juga dengan kurang. Ketika saya klik di sini ketnya kurang, berarti lalu di sini juga terima kasih ya, berarti sukses. Nah, kemudian di sini juga berubah menjadi 6 ya. Jadi sampai sini kita sudah berhasil membuat indeks kepuasan masyarakat ya. Kita sudah berhasil membuat tombol, atau kita klik ikon memuaskan ini, dia akan menjumlahkan nilainya, kemudian cukup dan kurang juga demikian ya. Jadi sampai sini kita sudah berhasil ya. Nah, gimana caranya? Sangat mudah sekali bukan ya? Silakan teman-teman pelajari dan silakan teman-teman praktekkan lagi. Nah, di sini kan masih berupa jumlah ya. Silakan teman-teman kembangkan berupa grafik ya. Jadi ketika diklik, dia akan menampilkan berupa grafik seperti itu ya. Jadi ini cara sangat sederhana. Sedangkan teman-teman pelajari, silakan teman-teman implementasikan ke projectnya ya. Dan jangan lupa untuk terus support channel ini dengan klik like ya, kemudian komen, lalu subscribe bagi yang belum subscribe ya.
Oke, jadi silakan teman-teman pelajari dan kembangkan lagi aplikasi ini, caranya sangat mudah ya. Kemudian kalau misalnya ada error, silakan teman-teman eh, cek kembali di videonya pelan-pelan ya, disimak baik-baik apa yang kurang, apa yang bermasalah. Kalau misalnya tidak ketemu, silakan komentar ke kolom komentar ya. Lalu kalau misalnya tetap tidak bisa, silakan kunjungi saya ke media sosial. Di situ ada Facebook boleh, Instagram juga bisa ya. Nah, sampai sini saya rasa cukup sekian pembuatan aplikasi kita. Jadi ini sangat sederhana dan simpel sekali. Silakan teman-teman kembangkan ya. Oke, demikian. Semoga jelas. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam ngopi.